kuisnya? 3-nya buat Ikhwan, Nah. 2-nya buat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ikhwati wa akhwati fillahi, a'azzakumullah wa rahimakumullah, wa ghafara lana wa li masyayikhina wa li sa'iril muslimina wali auladina wali walidina ajma'in. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, nikmat hidayah, nikmat taufik, dan juga nikmat-nikmat yang lainnya, kesehatan, keamanan, nikmat harta, keluarga, dan lain sebagainya yang tidak bisa kita hitung. Maka tidak ada ungkapan rasa syukur yang paling berhak kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat itu, melainkan tetap terus bertakwa. Bertakwa menaati segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Yang demikian itu agar kita termasuk di dalam janji Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka pasti akan aku tambahkan bagi kalian. Maka dengan kita bertakwa, dengan kita taat kepada Allah, dengan kita mensyukuri hidayah dan taufik dari Allah, niscaya maka hidayah dan taufik dari Allah itu akan Allah tambahkan. Akan Allah tambahkan. Kebalikannya, ketika kita sudah mendapatkan hidayah, telah sampai kepada kita hujjah, telah sampai kepada kita ilmu, dan kita diberi taufik, kesempatan untuk menuntut ilmu, kesempatan untuk beribadah, kesempatan untuk melakukan amal soleh. Lalu kesempatan itu, hidayah dan taufik itu tidak kita sambut dengan baik, maka Allah Subhanahu wa ta'ala bisa jadi akan mencabut nikmat itu, ya, akan mencabut nikmat itu. Ketika sudah ada kesempatan untuk melakukan kajian seperti ini misalnya, lalu kemudian tidak kita manfaatkan secara baik, ditakutkan Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian mendatangkan sebuah hal yang menghalangi kita untuk menghadiri kajian yang seperti ini. Lalu yang ada hanyalah penyesalan. Kenapa saya dulu ketika bisa mengikuti kajian tidak ikut kajian? Kenapa saya dulu bisa melakukan ibadah ini tidak saya laksanakan? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka itulah bentuk syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan melanjutkan apa yang sudah dibahas oleh asatidzah yang lainnya, yaitu membahas hadis-hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin karya An-Nawawi rahimahullahu taala di bab At-Taubah.
sampai kepada hadis yang ke-16. Hadis yang ke-16 an Abi Musa Abdillah bin Qais. Mungkin ada yang ingat ya, atau yang sebelumnya ya, ke-16 ya. Wa an Abi Musa Abdillah bin Qais al-Ash'ari. Nah, baik. Tapi qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ilmihi fid dharain wa ghafara lahu wa li masyayikhina wa li walidina wa li sa'iril muslimina ajma'in. Wa an Abi Musa Abdillah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahari wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musii'ul lail hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari yang memiliki nama asli Abdullah ibn Qais, namun lebih terkenal dengan kunyahnya Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala mengulurkan tangannya di waktu malam agar bertaubat orang yang berbuat keburukan di waktu siang. Dan Allah mengulurkan tangannya di waktu siang agar bertaubat orang yang berbuat keburukan di waktu malam, sampai matahari itu terbit dari tempat terbenamnya, yaitu barat. Kita baca berikutnya sekaligus hadis nomor 17. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bertaubat sebelum terbit matahari dari tempat terbenamnya, yaitu barat, maka Allah akan mengampuninya, Allah akan menerima taubatnya. Lalu hadis ke-18. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah azza wa jalla yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Dan dari sahabat Abdullah ibnu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma yang memiliki kunyah Abu Abdurrahman, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Innallaha, sesungguhnya Allah azza wa jalla senantiasa menerima taubat seorang hamba malam yugharghir, selama dia belum yugharghir. Apa arti yugharghir? Nah, ini saya jelaskan saja. Ini kiasan. Yugharghir itu secara bahasa adalah ketika orang mengisi mulutnya dengan air, lalu dia gerak-gerakkan sambil membuka mulutnya, bukan berkumur. Gimana? Ketika dia menengadah mengisi air, nah itu bahasa Indonesianya apa itu? Nah, nggak ada bahasanya kan, nggak ada namanya ya. Ada tidak? Nah, bahasa Arabnya itu yugharghir. Kan keluar bunyi itu. Nah, itu kiasan.
Kiasan apa? Kiasan ketika seorang hamba mengalami nazar atau ruh itu berada di kerongkongannya atau tenggorokannya. Nah, jadi itu disebut oleh Rasulullah disamakan dengan yughargir. Nah, jadi kita artikan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba selama ruhnya belum sampai ke kerongkongannya. Baik, apa yang bisa diambil dari 3 hadis ini? Ya. Jadi 3 hadis ini adalah memiliki tema yang sama, ya, tema yang serupa. Yang pertama, hadis ini menjelaskan kemurahhatian Allah Azza wa Jalla, bahwasanya Allah tetap menerima taubat seorang hamba meskipun terlambat atau meskipun tidak segera. Jadi Allah Subhanahu wa taala tetap menerima taubat seorang hamba meskipun dia tidak segera bertaubat selama belum mencapai batas akhir itu. Tadi dari sahabat Abu Musa, Allah Subhanahu wa taala mengulurkan tangannya di waktu malam agar bertaubat orang yang berbuat keburukan di waktu siang. Dia berbuat keburukan kapan? Siang. Masih diberi kesempatan untuk bertaubat di waktu malam. Yang berbuat dosa di waktu malam masih diberi kesempatan bertaubat di waktu siang. Artinya meskipun memang kewajibannya nanti akan dijelaskan bertaubat itu bersegera memang kita wajib. Tapi kemurahhatian Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kesempatan hambanya untuk bertaubat meskipun terlambat sampai belum mencapai batas akhirnya. Kalau di dalam hadis sahabat Abu Hurairah tidak ada batasan siang dan malam, pokoknya sampai sebelum matahari terbit dari barat. Artinya bagaimana? Katakanlah ada orang berbuat dosa 50 tahun yang lalu. Bisakah dia bertaubat sekarang? Bisa. Tetapi terima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kemurahhatian Allah Subhanahu wa taala. Itu pelajaran yang pertama. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa diambil dari hadis ini, hadis-hadis tadi. Hadis-hadis tadi menjadi dalil, menjadi salah satu dalil kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada taubat hambanya. Ya. Yang kedua, pelajaran kedua, hadis ini menjadi dalil kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada taubat hambanya. Dari mana bisa kita simpulkan itu? Selain dari hadis yang sudah dibahas ya di beberapa hadis sebelumnya, kisah orang yang Rasulullah menyebutkan bahwa Allah itu lebih senang dengan taubat hambanya dibandingkan senangnya orang yang kehilangan tunggangannya lalu dia pasrah, lalu dia menemukan tunggangannya dan dia saking senangnya, nah dia sampai salah mengatakan, ya, jadi mengatakan Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Saking senangnya salah mengucapkan. Hadis ini juga menjadi dalil itu. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kesempatan hambanya untuk bertaubat, seolah-olah Allah itu sebenarnya menunggu kita untuk bertaubat. Ya, Allah itu menunggu kita bertaubat. Ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala taubat kita. Karena Allah senang menerima taubat kita. Maka seorang mukmin itu tidak ada ungkapan putus asa dari bertaubat. Tidak ada kata terlalu terlambat untuk bertaubat.
seberapapun dosanya, seberapapun lama dia berbuat dosa, maka pintu taubat itu tetap terbuka. Taib. Kemudian pelajaran yang ketiga dari atau faidah yang ketiga dari hadis tadi, khususnya hadis dari sahabat Abu Musa radhiyallahu anhu, yaitu penetapan atau itsbat adanya tangan bagi Allah Ta'ala. Jadi penetapan atau itsbat adanya tangan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya dalilnya adalah hadis ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jelas-jelas mengatakan, Innallaha yabsutu yadahu, sesungguhnya Allah mengulurkan tangannya. Mengulurkan tangannya. Jadi basata yabsutu, mengulurkan tangan, itu kalau untuk manusia, ya untuk manusia, seperti ketika kita mengulurkan tangan untuk menolong saudara kita yang jatuh, atau mengulurkan tangan ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, atau mengulurkan tangan ketika kita hendak memberi kepada orang lain, menerima dari orang lain. Nah, itu untuk manusia. Ya basutu yadahu. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana mengulurkan tangannya, wallahu ta'ala alam. Yang jelas itu yang kita yakini, kita terima apa sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apa adanya. Itu keyakinan ahli sunnah. Bahkan kita katakan Allah itu memiliki dua tangan. Allah memiliki dua tangan. Apa dalilnya? Surat Al-Maidah ayat 64. Surat Al-Maidah ayat 64. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsuutani yunfiqu kaifa yasha ila akhiril ayah. Dan berkata orang-orang Yahudi, tangan Allah terbelenggu, terkekang. Nah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengecam ucapan itu. Ghullat aydihim, justru tangan mereka lah yang dibelenggu. Wa lu'inu bima qalu, dan mereka dilaknat dengan apa yang mereka ucapkan, karena apa yang mereka ucapkan. Lalu Allah membantah, bal yadahu mabsuutani yunfiqu kaifa yasha. Akan tetapi justru kedua tangan Allah itu terulur. Dua-duanya terulur. Yunfiqu, memberi nafkah, maksudnya membagi rizki. Kaifa yasha, sebagaimana yang Allah kehendaki. Dan dalam hadis-hadis yang lain juga banyak, dan dalam ayat-ayat yang lain juga banyak yang menjadi dalil bahwasanya Allah itu memiliki tangan. Bahkan tangannya itu dua. Baik. Jadi itu adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Apa yang datang dari Allah dan dari Rasulnya terkait sifat-sifat Allah, kita imani apa adanya. Dengan catatan apa? Tidak boleh satu, membayang-bayangkan bagaimana wujudnya. Kemudian dua, tidak boleh menyamakan dengan makhluknya. Ya. Sama Allah secara bahasa, maksudnya secara penyebutan, Allah punya tangan, kita punya tangan. Tetapi bisa jadi, bukan bisa jadi, pasti tangan Allah itu tidak akan sama dengan tangan kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Asy-Syura ayat 11, yang sering kita ulang-ulang ketika membahas sifat Allah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ayat ini terdiri dari dua bagian. Bagian pertama, laisa kamitslihi syai'un, yaitu peniadaan kesamaan antara Allah dengan makhluk.
Allah mengatakan tidak ada yang serupa dengannya sesuatu pun. Laisa kamitslihi syai'un. Artinya sama secara persis tidak ada. Sama persis tidak ada 100%, bahkan sekian persen itu tidak ada. Kesamaan secara utuh. Wa huwas samiul basir. Nah, yang bagian kedua, penetapan sifat Allah as-sami' al-basir. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Nah, kalau ditanya, Allah Maha mendengar, Maha melihat, manusia mendengar tidak? Jawabannya iya. Nah, manusia melihat tidak? Jawabannya iya. Apakah ketika kita melihat kita mengatakan Allah melihat dan manusia melihat itu menyamakan? Tidak, kita tidak menyamakan. Allah melihat, manusia melihat, tapi penglihatan Allah itu tidak sama dengan penglihatan manusia. Penglihatan manusia terbatas, penglihatan Allah tidak ada batasan. Pendengaran manusia terbatas, pendengaran Allah tidak ada batasannya. Jadi seperti itu. Jangankan yang jauh-jauh misalnya, di balik layar laptop ini saja saya tidak bisa melihat apa ada di baliknya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala ya bisa melihat seekor semut hitam di atas batu yang hitam, di kegelapan malam tidak ada cahaya sama sekali, Allah bisa melihat. Nah, jadi demikian. Jadi semuanya kita pahami apa adanya ya, tanpa mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu pelajaran berapa? Ketiga. Sekarang keempat. Meskipun Allah menerima taubat hamba, ya, walaupun terlambat, akan tetapi bersegera bertaubat itu wajib. Bersegera bertaubat itu wajib. Ditegaskan di dalam hadis Abdullah bin Umar bin Khattab tadi. Ya. Kalau yang pertama dan yang kedua, hadis Abu Musa al-Asy'ari dan hadis Abu Hurairah, tadi taubat itu dikaitkan dengan terbitnya matahari dari barat. Kan gitu. Batas akhirnya taubat itu dikaitkan dengan terbitnya matahari dari barat. Tetapi di dalam hadis sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab dikaitkan dengan kematian. Maka kita katakan bersegera bertaubat itu wajib. Karena manusia itu tidak tahu kapan dia akan menemui kematiannya. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan itu. Ya, mengingatkan itu. Kalau seandainya Rasulullah tidak mengingatkan itu, maka ada orang bisa dengan santai saja, ya santai saja. Oh, yang penting matahari belum terbit dari barat. Nah, jadi demikian. Sehingga ketika dia sudah di penghujung kematian, sudah di penghujung hidupnya, nah, baru dia bertaubat. Nah, ini tidak boleh. Dan nanti akan kita bahas lebih lanjut. Baik, pelajaran yang kelima. Ya. Pelajaran yang kelima. Hadis ini menunjukkan bahwasanya jika matahari sudah terbit dari barat, maka habislah waktu untuk menerima taubat. Habislah waktu penerimaan taubat itu. Ya, ibaratnya seperti apa? Seperti tugas sekolah, tugas kuliah. Maka batas akhir pengumpulan tugas itu ya di sini matahari terbit dari barat. Ketika sudah matahari itu sudah terbit dari barat, maka pintu taubat sudah ditutup. Meskipun orang itu masih hidup setelahnya. Ya, meskipun orang itu masih hidup setelahnya. Karena setelah matahari terbit dari barat itu tidak langsung hancur bumi ini. Nah, baik. Kalau ditanya, apa bisa matahari itu terbit dari barat? Kan gitu. Padahal matahari kan mestinya terbit dari timur. Baik. Maka
kita dijawab, ya dijawab, ya seperti inilah yang kita ketahui. Memang yang kita ketahui matahari itu terbit dari timur sampai sekarang, sejak Allah ciptakan alam ini sampai sekarang. Tetapi di akhir zaman nanti, ya di akhir zaman nanti Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan matahari sehingga dia berbalik arah yang mestinya dia terbit dari barat, terbit dari timur, akhirnya menjadi terbit dari barat. Dan di hari itu nanti ketika orang-orang mereka beriman, maka tidak akan diterima keimanannya. Nah, karena sudah ditutup pintu keimanan dan pintu taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang terakhir penjelasan apa yang dimaksud malam yughargir, yang dimaksud dengan sampainya ruh kepada kerongkongan. Maka di dalam syarah yang lain, kalau syarah saya yang baca ini syarah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Di dalam syarah yang lain Bahjatun Nadhirin oleh Syekh Salim Aid Al-Hilali, beliau menjelaskan di antara syarat taubat itu adalah at-tamakkun. At-tamakkun itu adalah keadaan tenang. Bukan dalam keadaan genting. Ya, bukan dalam keadaan genting. Dan dalilnya apa? Dalilnya adalah salah satunya hadis yang sudah kita baca. Malam yughargir. Kemudian dalil yang lain adalah surat An-Nisa ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laysatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul mautu qala inni tubtul an." Dan bukanlah taubat itu diberikan kepada orang yang senantiasa berbuat banyak dosa sampai kemudian sudah datang kepadanya kematian, dia baru mengatakan sesungguhnya aku sekarang bertaubat. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, dijelaskan maksudnya keadaan tenang itu atau gini, keadaan genting itu bagaimana? Tidak hanya ketika orang itu sakit, parah, kritis. Tidak hanya orang itu ketika dia sudah tua sehingga kemudian keadaannya sudah kritis karena tua. Tapi juga dalam keadaan-keadaan di mana dia sudah takut kematian. Kematian sudah di depan mata. Kita ambil contoh. Ada seseorang mengalami kecelakaan lalu lintas. Lalu di dalam kecelakaan itu dia masih sempat hidup sebentar. Masih sadar. Ya. Dan dalam pikirannya dia sudah akan mati. Ya. Masih sadar, linglung begitu. Nah, lalu seperti ini kalau dia bertaubat diterima atau tidak? Jawabannya tidak. Ya. Jawabannya tidak. Sudah terlambat. Kenapa ketika tenang-tenang sebelumnya tidak bertaubat? Baru ketika dia sudah berdarah-darah, ya, sudah tidak ada harapan, sudah yakin akan mati, baru bertaubat. Contoh lain misalnya adalah orang ketika dia tenggelam. Dia tidak ada harapan untuk kembali ke permukaan, namun masih sadar. Apakah seperti ini diterima taubatnya? Tidak. Dan yang lain sebagainya. Ini namanya adalah keadaan genting, keadaan panik. Ya, dia dalam keadaan sudah merasa setelah ini mati. Namun taubat yang diterima adalah taubat dalam keadaan tenang. Taubat dalam keadaan aman, dalam keadaan nyaman.
Adapun dalam keadaan genting, panik itu tidak diterima. Dalam keadaan misalnya gempa bumi, aduh Allah tobat ya Allah tobat gitu kan. Baru sebelumnya minum-minum kan misalnya, gempa bumi lari dia takut gitu. Langsung tobat. Ini tidak diterima. Lalu bagaimana kalau seandainya selamat? Nah, ketika selamatlah itu dia tobat. Kan gitu. Ketika selamat sudah aman, dia taubat, barulah itu taubatnya benar-benar diterima. Adapun ucapan dia taubat, pengakuan dia bertaubat ketika keadaan genting itu tidak diterima. Karena itu biasanya adalah taubat yang tidak ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan ikhlas karena ingin apa? Ingin memang benar-benar selamat dari adab Allah. Ya, bukan, tetapi karena memang dia kadang takut ya akan celaka dan lain sebagainya. Nah, seperti orang yang kecelakaan tadi. Nah, kalau dia ternyata akhirnya selamat, dibawa ke rumah sakit, lalu sadar, nah maka setelah itu dia bertaubat. Jangan kemudian ketika dia genting begitu, ya ketika ada musibah misalnya banjir, kebakaran, gempa bumi dan yang lain sebagainya, dia mengatakan ya Allah saya taubat ya Allah gitu. Nah, kalau saya misalnya selamat, saya tidak akan kembali lagi melakukan dosa. Kemudian selamat. Setelah selamat beberapa saat kemudian diulangi lagi. Nah, berarti ucapan tadi itu tidak tulus, tidak ikhlas. Nah, jadi taubatnya kapan? Ketika dia dalam keadaan genting itu, ya ketika sudah aman. Kalau sudah aman, kalau bertaubat. Kalau ternyata Allah takdirkan dia ternyata wafat setelah keadaan genting itu, maka taubatnya tidak diterima. Oleh karena itu, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ya dalam masalah taubat ini seperti yang sudah kita jelaskan tadi, yang wajib itu adalah bersegera sebenarnya. Kita harus seimbang antara takut dan berharap. Ketika kita melihat dari sisi takut adab Allah, ya takut dari ketetapan Allah, maka kita harus bersegera bertaubat. Namun di sisi lain, ketika seseorang sudah lama berbuat dosa, sudah jauh dari dosanya, artinya waktu dia berbuat dosa, maka ada sisi harapan, yaitu Allah Subhanahu wa taala ya tetap membuka pintu taubat selama matahari belum terbit dari barat, selama seorang hamba itu belum melihat kematian di depan matanya. Jadi demikian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian dalam kajian kita dalam kitab Riyadhus Shalihin. Mungkin sampai sebelum kita lanjutkan ada pertanyaan, biasanya bagaimana? Pertanyaan dulu atau di akhir? Lanjut, oke. Baik, kita lanjutkan dulu sekarang fiqih muyassar. Kita masih dalam pembahasan tohar ya. Al-babur rabi', bab yang keempat. Fisiwaki wa sunanil fitrati wa fihi iddatu masail. Tentang siwak dan sunnah-sunnah yang berkaitan dengan fitrah, dan di dalamnya ada beberapa masalah, ada beberapa pembahasan. Pertama, apa itu siwak? Ya. Siwak itu adalah menggunakan ranting ya, atau yang semacamnya di gigi ya, atau di gusi untuk menghilangkan semua yang menempel pada gigi dan gusi itu dari kotoran maupun bau. Jadi asalnya siwak itu menggunakan ranting atau yang semacamnya ya, akar ya, ranting dan yang lain sebagainya. Yang jelas adalah siwak itu secara umum, secara global ya membersihkan gigi. Kalau zaman dahulu ya seperti ini kan ya, ranting, kalau ini kan akar biasanya. Kan di tengah-tengahnya itu kan ada seratnya. Nah, serat itu yang digunakan untuk bersiwak, ujung-ujung seratnya. Sana seperti sikat gigi. Baik. Pembahasan pertama, hukumnya siwak itu apa? Ya. Oh, bagian kelima.
masalah kelima. Sunnahul fitrah. Ya, baik. Mohon maaf. Nah, baik, al-mas'alatul khamisah, pembahasan yang kelima, sunnahul fitrah. Sunnah-sunnah yang sesuai dengan fitrah manusia. Kenapa disebut dengan sunnahul fitrah? Ya, kenapa disebut dengan sunnahul fitrah? Karena orang yang mengerjakannya itu berbuat sesuai dengan fitrah yang diciptakan oleh Allah, ya, atas mereka, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menyukai perbuatan itu untuk mereka, agar mereka dalam keadaan yang paling baik dan dalam bentuk yang paling sempurna. Baik, maksudnya begini Bapak-bapak Ibu sekalian. Semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada hikmahnya. Ya. Fitrah secara bahasa itu artinya penciptaan. Fitrah secara bahasa itu adalah penciptaan. Ketika kita bicara tentang bahasa fitrah, ya keadaan yang sesuatu itu diciptakan di atasnya. Contoh misalnya, fitrahnya manusia itu suka makan. Nah, itu fitrah. Manusia memang diciptakan suka makan, kan gitu. Fitrahnya perempuan suka laki-laki, fitrahnya laki-laki suka perempuan. Nah, memang diciptakan seperti itu. Baik. Itu secara perasaan misalnya. Secara fisik, Allah menciptakan di tubuh manusia itu ada kuku yang terus tumbuh. Itu fitrah. Allah menciptakan ada rambut yang terus tumbuh. Itu fitrah. Nah, sunnahul fitrah itu adalah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW terkait dengan fitrah-fitrah ini. Dan Allah menciptakan manusia demikian sehingga Allah bisa memerintahkan manusia untuk berbuat sesuai dengan itu. Nah, paham maksudnya tidak? Nah, kalau misalnya Allah ciptakan kuku itu berhenti tumbuhnya, maka tidak ada namanya sunnah memotong kuku. Nah, kan gitu. Kalau Allah ciptakan, mohon maaf, ketiak ini bersih, maka tidak ada sunnah membersihkan bulu ketiak. Nah, jadi demikian. Nah, Allah yang menciptakan kuku ini tumbuh terus. Allah yang menciptakan di tubuh manusia ini ada beberapa titik di situ tumbuh rambutnya, agar Allah Subhanahu wa taala bisa memerintahkan manusia untuk melakukan amalan-amalan yang Allah cintai. Dan manusia pun mendapat kebaikan di situ. Itulah makanya disebut dengan sunnahul fitrah. Kalau makanya kita, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, tidak menyukai pertanyaan-pertanyaan semacam begini. Kalau memang Allah itu ingin manusia itu tidak punya bulu ketiak, kenapa tidak diciptakan saja tidak ada bulu ketiaknya, kan begitu? Ada yang bertanya seperti itu kan? Kalau Allah ingin manusia itu tidak makan babi, kenapa Allah menciptakan babi? Nah, kan seperti itu, pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang sebenarnya diucapkan bukan untuk mencari tahu, tapi diucapkan dengan semangat dia memang tidak mau taat. Diucapkan dengan semangat tidak ingin taat. Jadi seperti itu. Maka penjelasan yang paling bisa dikatakan, mohon maaf ini jatuhnya tadi. Nah, yang paling bisa kita jelaskan, paling bisa kita sebutkan adalah Allah menciptakan seluruh bumi ini, ya, manusia dan yang lain sebagainya dalam keadaan yang demikian, agar Allah bisa memerintahkan manusia, ya, perintah-perintah yang Allah ingin perintahkan, sehingga manusia pun bisa nampak ketakwaannya dari situ. Bisa nampak ketakwaannya dari situ. Kenapa kalau pertanyaan tadi diteruskan, ya? Kalau pertanyaan tadi diteruskan, kalau Allah memang ingin kita masuk surga, kenapa tidak langsung kita dimasukkan ke surga, kan begitu? Tidak ada habisnya nanti pertanyaannya. Nah, jadi demikian. Kalau Allah memang tidak ingin kita masuk neraka, kenapa Allah menciptakan neraka, kan gitu? Hanya tidak ada habisnya. Nah, jadi segalanya itu Allah ciptakan atas hikmah yang Allah ketahui dan atas kehendak Allah, dan kita tidak perlu mempertanyakan itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Ya, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah itu tidak ditanya tentang apa yang Allah perbuat, sedangkan mereka lah yang ditanyai nantinya. Baik. Kita baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsun minal fitrati al-istihdad wal khitan wa qassus syarib wa natful ibti wa taqlimil adhafir. 5 hal termasuk dari fitrah atau sesuai dengan fitrah. Al-istihdad. Yang pertama al-istihdad. Apa itu istihdad? Al-istihdad adalah mencukur rambut kemaluan. Ya. Mencukur rambut kemaluan. Kalau dalam bahasa Arabnya al-anah. Anatu. Al-anah. Itu rambut kemaluan. Yaitu adalah rambut yang tumbuh di sekitar kemaluan. Baik, nah ini tidak ada di kitab tapi saya tambahi berdasarkan penjelasan dari guru-guru kami. Baik yang tumbuh di depan maupun yang tumbuh di belakang. Ya. Baik yang tumbuh di depan maupun yang tumbuh di belakang. Itu semuanya disunahkan untuk dihilangkan, dicukur. Ya. Jadi seperti itu. Baik. Nah sekarang kenapa kok disebut istihdad? Kenapa disebut istihdad? Karena menghilangkan rambut, mencukur rambut kemaluan itu menggunakan besi. Menggunakan besi yang tajam. Mencukur rambut kemaluan itu menggunakan besi yang tajam. Seperti pisau cukur. Ini hukum asalnya. Asalnya memang seperti itu. Nah, kalau misalnya ada yang tanya, kalau tidak berani terus pakai gunting bagaimana? Boleh. Nah, jadi bahasanya Rasulullah menyebutkan apa? Istihdad. Berasal dari kata hadid, besi, dan tajam. Nah, tajam. Jadi memakai pisau cukur aslinya untuk mencukur rambut kemaluan. Dan nanti semuanya yang lain itu ada cara spesifiknya sebenarnya. Tapi kalau tidak diikuti karena beberapa alasan tidak masalah. Nah, jadi demikian pisau cukur. Kalaupun tidak bisa pakai pisau cukur karena takut dan lain sebagainya, boleh. Baik. Kenapa dianjurkan demikian? Karena di dalam menghilangkan mencukur rambut kemaluan itu ada keindahan dan kebersihan. Ada keindahan dan kebersihan. Jadi seperti itu. Apa namanya? Dan ini bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ini mungkin agak dewasa nih bicaranya. Mohon maaf. Ada mungkin yang sempat berkomentar, ada yang ngomong, loh Ustaz, malah ada yang suka kalau ada rambutnya Ustaz, yang gitu. Malah dianggap itu lebih indah. Nah, maka kita katakan itu tidak sesuai dengan fitrah. Itu tidak sesuai dengan fitrah. Tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai seorang Muslim selalu menjadikan Islam, syariat Islam itu sebagai standar keindahan, standar kesempurnaan, standar kebersihan. Sesuatu yang tidak sesuai dengan Islam, ya maka kita katakan itu tidak indah, tidak bersih, tidak sempurna. Jadi seperti itu. Baik, maka apapun alasannya tetap yang paling indah, paling bagus dibersihkan. Baik, kita lanjutkan. Kemudian setelah istihdad apa? Yang setelah istihdad adalah al-khitan. Khitan. Baik. Khitan ini ada dua. Khitan untuk laki-laki maupun khitan untuk perempuan. Khitan untuk laki-laki itu adalah menghilangkan kulit yang menutup hasyafah. Hasyafah itu kepala, ya ujungnya kemaluan laki-laki itu bahasanya hasyafah. Nah, bahasa Indonesianya apa? Tidak ada ya. Nah ini maidahnya bahasa Arab. Kalau kita dengar nama hasyafah itu kan tidak kepikiran yang macam-macam. Hasyafah. Nah,
Artinya itu hasyafah itu. Nah, yaitu ujung kemaluan pada laki-laki. Nah, ketika dilahirkan itu ada kulitnya. Ada kulitnya, maka itu disunahkan untuk dihilangkan. Itu bagi laki-laki. Adapun untuk perempuan adalah memotong sedikit dari daging ya yang ada di atas tempat. Ini saya juga menerjemahkannya ke Indonesia ini bagaimana? Di atas tempat untuk berhubungan. Di atas tempat untuk berhubungan. Jadi fi mahallil ilaj. Fi mahallil ilaj. Jadi seperti itu. Jadi ada daging yang menonjol di situ, maka itu dipotong. Toib. Nanti akan kita jelaskan kalau misalnya ada sesuatu yang bagaimana. Nah, baik, ada yang ini itu penjelasan khitan secara pengertian dulu ya. Nah, sekarang secara hukum, pendapat yang paling sahih bahwasanya khitan pada laki-laki itu wajib. Khitan pada laki-laki itu wajib, dan ini saya tidak tahu kalau ada yang menyelisihinya. Nah, yang agak sengit perbedaan itu adalah pada wanita. Agak sengit perbedaannya itu adalah pada wanita. Sebagian ulama mengatakan sunnah, dan di dalam fikih muyasar ini dipegang pendapat yang mengatakan sunnah. Sebagian yang lain justru mengatakan makruh. Saya pernah membaca makruh. Ya. Karena tidak ada hikmah yang nampak di situ. Dan juga dalilnya sebenarnya kalau kita merujuk kepada dalilnya itu khusus kepada laki-laki khitan itu. Baik. Nah, hikmahnya apa? Bagi laki-laki, hikmahnya adalah membersihkan zakar, kemaluannya dari najis yang tersembunyi atau menempel pada kulfah. Kulfah itu bahasa Indonesianya Pak, atau bahasa Jawanya kulub. Nah, tersembunyi di situ, dan juga hikmah-hikmah yang lainnya. Adapun wanita ya bagi yang menganggapnya sunnah, hikmahnya adalah membantu mengurangi syahwatnya. Karena fitrahnya wanita itu adalah dia lebih lebih bisa menjaga diri dibandingkan laki-laki. Nah, dianjurkan khitan itu dilakukan di hari ke-7 sejak kelahiran, seperti aqiqah. Dianjurkan khitan itu dilakukan di hari ke-7 ya sejak kelahiran seperti aqiqah, karena lebih cepat untuk sembuh ya ketika dia masih kecil itu, dan agar dia semasa kecilnya sudah tumbuh dalam keadaan lebih sempurna. Nah, sejak kecilnya sudah tumbuh dalam keadaan lebih sempurna. Apalagi sekarang teknologi maju, teknologi untuk melakukan khitan itu semakin bervariasi, semakin canggih, mudah. Ada yang tidak sampai sehari anak yang sudah khitan itu sudah bisa berlarian kan gitu. Kalau zaman kita kecil dulu mungkin bisa sampai seminggu gitu kan baru bisa bergerak nyaman. Jadi seperti itu. Nah, kalau sekarang sudah maju, maka ya sebaiknya sesegera mungkin. Yaitu di hari ke-7. Baik. Kita lanjutkan. Yang ketiga, sunnah yang ketiga yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, wa qassus syarib. Qassu. Al-qassu, Rasulullah memakai bahasa qassa yaqussu. Qassu itu menggunting. Qass itu artinya apa? Menggunting. Sehingga kalau kita mengikuti bahasa hadis, maka cara yang dianjurkan untuk
Qassu syarid, syarid itu kumis, membersihkan, memotong kumis itu dengan gunting. Ya, dengan gunting. Kenapa kok pakai gunting? Kok bukan menggunakan pisau cukur? Karena yang ditujukan, yang diminta itu bukan menghilangkan tetapi menipiskan. Ya, yang diminta itu bukan menghilangkan tetapi menipiskan. Kalau pakai pisau cukur, menggunakan pisau cukur kan biasanya bersih, licin. Nah, itu kurang bagus sebenarnya. Tetapi yang diinginkan itu adalah menipiskan. Jadi kumisnya tidak lebat, namun masih terlihat dia punya kumis. Kan gitu. Agar laki-laki itu tidak seperti perempuan. Nah, agar laki-laki itu tidak seperti perempuan. Kan seperti itu. Apalagi yang tidak memiliki jenggot. Apalagi yang tidak memiliki jenggot. Ada orang itu laki-laki dia berkumis tapi tidak berjenggot. Ya, karena memang diciptakan oleh Allah seperti itu. Nah, ada yang berkumis dan berjenggot, itu yang lebih banyak. Ada yang mungkin tidak berkumis dan tidak berjenggot. Kalau yang berjenggot saja tapi tidak berkumis itu jarang. Ya, mungkin tidak ada. Saya tidak pernah lihat berjenggot saja tapi tidak tumbuh kumisnya. Yang ada adalah biasanya kumisnya ada tapi jenggotnya tipis. Baik. Jadi seperti itu. Kalau dia tidak berjenggot, maka sebagian ulama mengatakan ya kumisnya tidak apa-apa, ditebalkan sedikit. Tebalkan dikit, kelihatan kumisnya. Kenapa ya? Biar kelihatan dia itu laki-laki, bukan perempuan. Jadi seperti itu. Apalagi yang tampan. Kalau yang tampan, kalau dihilangkan bersih malah jadinya seperti wanita. Baik. Tujuannya apa? Tujuannya hikmah yang ingin dicapai selain untuk keindahan, ya sekali lagi keindahan. Nah, maka kita katakan seperti tadi, ada perempuan yang mengatakan, Ustadz saya suka, malah justru suami saya berkumis kan gitu kan. Nah, kumisnya lebat. Ada perempuan mengatakan begitu. Nah, kita katakan tetap standar keindahan itu adalah Islam, syariat Allah, sunnah Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah seperti ini mengatakan, maka yang indah itu seperti itu. Kalau ada yang seperti itu berarti menyelisih fitrah. Nah, itu hikmahnya. Dan agar bersih. Kemudian wa mukhalafatil kufar, dan untuk menyelisihi orang kafir. Dan ini memang unik, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Ada orang yang mengatakan, lah, buat apa kita menyelisihi orang kafir dengan mencukur kumis dan memanjangkan jenggot? Kan orang kafir juga banyak yang berjenggot. Nah, kalau kita lihat orang-orang kafir yang berjenggot itu biasanya mereka tidak menipiskan kumis. Ya, tidak menipiskan kumis. Jadi jenggotnya lebat, kumisnya juga lebat. Bahkan kumisnya kadang-kadang digaya, kan begitu kan? Melingkar jadi seperti itu. Nah, itu gayanya ada itu. Nah, silahkan dicari itu. Nah, kalau dulu istilahnya yang dipakai biasanya dulu adalah hipster. Nah, kalau di kalangan anak muda itu gayanya gaya hipster. Jadi jenggotnya panjang, nah kemudian ada kumisnya, nah, kemudian gaya berpakaiannya seperti gaya berpakaian tahun 50-an. Itu seperti itu tren di kalangan orang-orang kafir. Nah, kita katakan orang muslim tidak begitu. Orang muslim jenggotnya panjang, ya, kumisnya tipis. Dan kalau kita lihat orang kafir tidak seperti itu. Orang kafir keadaannya antara dia itu jenggotnya panjang, kumisnya panjang, atau tidak berjenggot, kumisnya panjang, atau tidak berjenggot dan tidak berkumis. Sehingga sampai sekarang hikmah menyelisih orang kafir itu tetap ada. Baik, ini kita baca cepat saja, sebagian kita lewati. Rasulullah SAW bersabda, ya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ya, jazzus syawariba wa arkhul liha wa khaliful majus. Kata Nabi SAW, hilangkanlah kumis, maksudnya tipiskanlah, wa arkhu, biarkanlah jenggot itu,
wa khaliful majus, dan selisiha orang-orang majus. Di dalam hadis yang lain, kalau itu tadi hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis yang lain dari sahabat Ibnu Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, khaliful musyrikin wafirul liha wa ahfush syawariba. Selisihilah orang-orang musyrik. Ya, selisihilah orang-orang musyrik. Dan biarkanlah, lebatkanlah jenggot itu, dan tipiskanlah kumis. Nah, itu kata Nabi SAW. Nah, maka bagi seorang muslim untuk melazimi petunjuk Nabi ini dan menyelisihi musuh-musuh kaum muslimin, orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Nah, sehingga dia berbeda juga dari mereka, dan juga agar tidak sama dengan wanita. Agar tidak sama dengan wanita. Baik, tambahan mungkin sebelum mungkin ada yang bertanya-tanya. Ada fenomena di mana wanita itu berkumis. Bahkan sekarang ada wanita yang berjenggot. Bukan sekarang, sejak zaman dahulu sudah ada wanita berjenggot. Karena memang itu kelainan genetika, ya, di mana seorang wanita lahir dengan hormon testosteron yang mungkin lebih tinggi daripada batas normalnya wanita pada umumnya, sehingga tumbuh rambut di wajahnya, jenggot maupun kumisnya. Tapi dia sekarang fitrah tetap wanita, bukan transgender atau transseksual, bukan. Ya, dia memang wanita tulen, tapi ada jenggot, ada kumisnya. Nah, maka apa kata ulama di sini? Ulama mengatakan yang seperti ini tetap harus mengikuti fitrah. Fitrahnya wanita itu apa? Bersih, tidak ada kumisnya, tidak ada jenggotnya. Maka yang seperti ini, wanita kalau seperti itu keadaannya, hendaklah dihilangkan itu, dicukur bersih, dijaga agar tidak tumbuh, agar tetap nampak dia itu seorang wanita, karena keindahannya di situ. Nah, jadi seperti itu. Dan keadaannya adalah sebuah kelainan, dan kelainan itu ya, namanya kelainan ya jangan dibangga-banggakan. Ya, bukan berarti dia tercela, tidak. Ya, tetapi ketika bisa diatasi, bisa diobati, ya ditangani. Baik, yang keempat, sunnah keempat, taklimul adhafir. Taklimul adhafir. Taklim dan memotong kuku. Memotong kuku. Memotong kuku sehingga tidak panjang. Wataklim, dan memotong kuku itu menjadikannya indah. Hikmahnya apa? Menjadikannya indah dan menghilangkan kotoran-kotoran yang menumpuk di bawah kuku itu. Nah, itu hikmahnya. Kemudian apa hikmah yang lain? Mengurangi cedera. Mengurangi apa? Cedera. Nah, karena gara-gara kukunya panjang, kemudian kecelakaan, tersangkut lepas kukunya, kan kadang-kadang seperti itu, terbuka kukunya. Baik, kemudian dijelaskan di sini, dan kadang ada sebagian kaum muslimin yang menyelisihi fitrah ini. Mereka memanjangkan kuku mereka, atau memanjangkan kuku sebagian jari mereka. Ada yang kuku ibu jarinya, ada yang kuku jari kelingkingnya dipanjangkan. Nah, yang seperti itu adalah termasuk karena menjadi korban tazyinnya setan. Tazyin itu penghiasan dari setan. Orang terkena jebakan setan sehingga menganggap itu indah. Apalagi pada wanita. Kalau wanita, kita sering melihat memanjangkan seluruh kukunya. Ustaz, tapi kan sering dibersihkan, malah bagus. Nah, sekali lagi kita katakan standar indah, standar bagus itu adalah syariat. Nah, segala yang indah itu adalah apa yang dipandang oleh Allah dan Rasulnya indah. Apa yang dipandang oleh Allah dan Rasulnya itu tidak indah, maka tidak indah, itu jelek. Apa yang dipandang oleh Allah dan Rasulnya itu bersih, itulah kebersihan. Apa yang dipandang oleh Allah dan Rasulnya itu kotor, maka itulah yang kotor. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, nah masalah memotong kuku ini penting untuk kita ajarkan kepada anak-anak kita sejak dini. Yang kelima, natful ibti.
natful ibti. Menghilangkan maksudnya adalah menghilangkan rambut yang tumbuh pada ketiak. Jadi ibut itu bahasa Arab untuk ketiak. Dan natf itu adalah mencabut. Maka disunnahkan menghilangkan rambut ini dengan mencabut. Itu hukum asalnya. Ya, sesuai dengan bahasa hadisnya, natful ibti, mencabut rambut ketiak. Kalau ternyata tidak kuat, misalnya Ustaz saya bisanya pakai alat cukur, ya sudah, tidak apa-apa. Nah, tidak mengapa. Nah, jadi seperti itu. Yang penting adalah tujuan utamanya membersihkan ketiak. Baik. Kenapa? Karena hikmahnya apa? Dalam mencabut rambut ketiak itu, di dalamnya ada kebersihan, ada upaya menghilangkan bau tidak sedap yang berkumpul karena adanya rambut itu. Jadi seperti itu. Makanya seperti inilah Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, ya. Membimbing kita untuk melakukan 5 hal ini, ya, semuanya karena di dalamnya di situ ada keindahan, ada kesucian, ada kebersihan. Agar seorang muslim itu senantiasa berada di dalam keadaan yang paling baik, ya. Jauh dari menyelisihi orang kafir, orang jahil, merasa bangga dengan agamanya. Dia taat kepada Rabb-nya, senantiasa mengikuti sunnah Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kita bangga bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ketika kita melakukan sunnah-sunnah ini, ya, tidak peduli dengan apa komentar orang kafir, orang jahil. Nah, jadi seperti itu. Yang punya jenggot maka dipanjangkan jenggotnya. Ya, kalau katakanlah berantakan jenggotnya maka dirapikan oleh para ulama, diberi keringanan sampai segenggam, kan gitu. Nah, kan ada orang kan jenggotnya beda-beda. Ada yang tubuhnya rapi ke bawah, kan gitu. Ada yang tubuhnya kemana-mana, mekar, kan gitu. Nah, mungkin agak risih. Nah, maka diberi keringanan, ya sudah dirapikan, tidak masalah. Pertengahan kita, pertengahan. Tetap menjaga keindahan, nah, kan gitu. Tetap menjaga keindahan. Bahkan ada yang tubuhnya Allah jadikan tubuhnya itu sampai panjang sekali, nah, sampai perutnya misalnya. Nah, itu sebagian ulama ada yang menganggap itu sebuah sesuatu yang tercela, ya, membiarkan jenggot panjang sampai panjang sekali. Ada yang menganggap seperti itu. Sebagian ulama, ada yang mengatakan yang berpegang kepada dohirnya hadis, yang mau panjangnya sepanjang apapun dibiarkan, kan gitu. Ya, kita katakanlah kalau sebagian masyarakat misalnya katakanlah memandang itu sesuatu yang buruk, misalnya jenggotnya kok panjang sekali, berlebihan sekali, ya dipotong, tak masalah. Ya, kita ambil keringanan itu, yang jelas sunnah masih terjaga, nah, kan gitu. Sedangkan pendapat masyarakat yang mungkin masih belum bisa menerima itu, ya kita jaga juga sesuai apa yang diperbolehkan oleh syariat. Nah, jadi demikian. Yang punya kumis ya ditipiskan. Nah, tidak peduli dengan rayuan wanita misalnya, rayuan istrinya. Aku lebih senang kalau misalnya Mas kumisnya lebar, enggak peduli. Nah, istri tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ridho Allah dan kesukaan Rasulullah SAW. Nah, dijawab, kan dijawab misalnya, Dik, mohon maaf, saya lebih cinta Allah dan Rasulnya, kan gitu. Nah, jadi demikian. Kemudian juga memotong kuku. Nah, juga masalah khitan. Nah, khitan ini bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, di akhir-akhir ini sudah mulai banyak opini. Mulai banyak opini yang mereka merasa bangga dengan tidak khitan. Ya. Mereka bangga dengan tidak khitan. Karena orang yang tidak memiliki tuntunan, tidak beriman. Mereka meyakini kita ini kaum yang naturalis, natural, alam, ya, karena bahasa mereka yang tidak beriman. Alam itu kita dilahirkan dalam keadaan seperti ini, kok diubah-ubah, kan gitu. Padahal di satu sisi dia juga mereka kaum yang sukanya mengotak-atik tubuh manusia, kan gitu. Ya. Di satu sisi mereka kaum yang suka mengotak-atik tubuh manusia, telinga dilubangi, hidung dilubangi, lidah dilubangi, kan gitu. Ya, kulit ditato. Nah, tapi dalam masalah ini mereka tidak konsisten. Padahal
dengan berkhitan itu semakin banyak. Dan saya dalam mengikuti meneliti masalah khitan itu di kalangan orang kafir ada istilah, ternyata kotoran yang berkumpul di berkumpul di apa istilahnya di kuluk yang tidak dikhitan itu ada namanya smegma. Saya baru tahu smegma itu, mungkin ada yang belum tahu ya, smegma. Dan saya baca-baca itu di forum-forum di internet itu ya, ada kasus dokter ketemu orang itu dia smegmanya sampai membatu gitu, dia merasakan sakit. Nah, kenapa? Karena kotoran yang di kulupnya itu tidak pernah dibersihkan sampai membatu. Jadi seperti itu. Ada yang mengatakan harus diberi edukasi masyarakat untuk membersihkan itu. Ya saya dalam hati kok repot banget kan ya. Nah, kita alhamdulillah sebagai muslim itu diberi ketuntunan, diberi tuntunan bahwasanya itu harus dihilangkan khitan kita. Baik. Dan lain sebagainya. Ini adalah sunnah kita laksanakan sunnah Nabi kita, dicintai oleh Nabi kita, diridhoi dan dicintai oleh Tuhan kita. Jika kita laksanakan, kita mendapatkan pahala, kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan tidak peduli apa yang menjadi komentar orang. Kalaupun mereka tidak suka, tidak masalah selama Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ridho. Kalaupun mereka suka namun Allah Subhanahu wa taala tidak ridho, maka untuk apalah keridhaan manusia. Baik. Setelah ini bagaimana? Tanya jawab dulu. Nah, setelah ini ya kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Silakan, mungkin ada pertanyaan. Oh, yang kemarin ada pertanyaan kemarin, mohon maaf nih. Ada yang kemarin semalam. Oh ya. Baik, ada yang bertanya kemarin belum sempat dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di masa kita seringkali datang ke alim ulama untuk minta air bila ada masalah keluarga atau agar anak tidak nakal. Apakah hal tersebut diperbolehkan? Nah, baik. Bismillah. Jawabannya tidak boleh, dan itu termasuk pada syirik, termasuk kepada kesyirikan. Kalau dia menganggap itu wasilah, ya, kalau dia menganggap itu wasilah untuk mendapatkan kesembuhan atau mendapat kesembuhan atau barokah dari Allah, ya dia masih menisbatkan itu dari Allah, itu maka itu syirik kecil. Tapi kalau dibiarkan bisa mencapai ke syirik besar. Kalau dia meyakini itulah air itu yang memang benar-benar memberikan manfaat, memberikan kesembuhan atau segala manfaat yang diinginkan, maka itu bisa menjadi syirik besar. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ada sebuah kaidah dalam masalah ini yang kemarin sudah sempat kita singgung. Ada sebab, kemarin ada beberapa macam, dua. Sebab apa? Pertama, sebab kauni. Yang kedua, sebab syar'i. Sebab kauni atau istilah lain sebab hissi, artinya sama, sebab secara fisik. Ya. Yang kedua, sebab syar'i. Nah, dalam menetapkan bahwasanya sebuah hal itu adalah sebab, baik secara syar'i maupun kauni, itu harus ada dalil. Sebab syar'i dalilnya hanya Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Karena itu adalah perkara ghaib. Ya. Adalah perkara yang ghaib. Contoh, bagaimana kita tahu bahwasanya Al-Quran itu bisa menyembuhkan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, padahal kan sebelumnya kita tidak tahu Al-Quran itu bisa menyembuhkan. Nah, itu perkara gaib. Dari mana doa-doa itu bisa menyembuhkan? Dari Al-Quran dan As-Sunnah. Itu sebabnya adalah itu dari mana kita tahunya? Dari dalil-dalil syar'i, Al-Quran dan As-Sunnah, sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Sebab kauni, sebab fisik juga harus ada dalilnya. Dalilnya apa? Dalilnya bisa syar'i, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Bisa juga dalilnya adalah percobaan, tajribah. Percobaan, yaitu sains. Ya, sains. Itu sebab kauni. Contohnya yang dalil syar'i bagaimana? Madu misalnya. Kita dari mana tahu madu itu menyembuhkan? Dari Rasulullah SAW, salah satunya. Ya, al-habbatus sauda. Dari mana tahunya? Dari Rasulullah SAW. Air Zam-Zam, dari mana tahunya itu berikan manfaat? Dari Rasulullah SAW. Nah, jadi seperti itu.
Kemudian melalui tajribah percobaan. Ketika orang mencoba, misalnya kita tahu dari mana kalau misalnya kunyit itu berkhasiat, ya dari percobaan. Tahu dari mana jahe itu berkhasiat, dari percobaan. Nah, jadi seperti itu. Dan yang namanya percobaan itu biasanya kan ada hubungannya, ada kaitannya. Ya, hubungan itu bisa dibuktikan. Sains kan begitu. Nah, kalau di luar ini, ya di luar sebab fisik, sebab kauni, berarti namanya sebab syar'i. Nah, kalau tidak ada dalilnya berarti itu dipertanyakan. Nah, baik, dalam menetapkan sebab ini sekali lagi harus ada dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya berarti kita bisa berbuat syirik. Kita bisa berbuat syirik, minimal bid'ah. Tapi bisa berbuat syirik. Mengapa? Karena hak atau wewenang menentukan sesuatu itu sebagai sebab itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, hak Allah Subhanahu wa taala yang lalu kemudian dijelaskan oleh Allah baik melalui firman-Nya dalam Al-Qur'an maupun melalui sunnah-sunnah hadis-hadis Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu wewenang Allah. Nah, contoh misalnya begini. Ada air. Air ini kemudian ada orang mengatakan air ini bisa menjadikan anak pintar atau tidak nakal. Maka kita bertanya, ini sebab syar'i atau sebab kauni kira-kira? Pembahasannya ini. Ini ranahnya sebab syar'i atau sebab kauni? Kalau kita bilang, oh ini sebab kauni, kan tidak bisa. Apa hubungannya minum air dengan anak menjadi baik? Kan secara fisik tidak bisa dihubungkan. Nah, berarti masuk dalam ranah sebab syar'i. Kalau masuk dalam ranah sebab syar'i berarti harus ada dalilnya. Nah, kalau tidak ada dalilnya berarti itu bisa bid'ah. Nah, bahkan bisa kepada kesyirikan. Bisa kepada kesyirikan ketika dia meyakini ini air ini menjadi sebab begini-begini. Nah, ini bisa kesyirikan. Kenapa syirik? Minimal syirik dalam hal apa? Dalam hal dia masuk dalam ranah yang bukan wewenangnya, ranah yang hanya wewenang Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjadikan sesuatu sebagai sebab, menyatakan sesuatu itu menjadi sebab yang padahal itu bukan. Padahal itu bukan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jadi itu cara berpikirnya dalam masalah sebab dan akibat. Dan itu silakan diterapkan dalam banyak hal, dalam banyak hal. Contoh misalnya apa? Gelang. Nah, yang sempat ngetren, gelang magnet, gelang aki dan lain sebagainya. Nah, dikatakan ada bisa memberikan kesehatan, efek kesehatan begini. Nah, maka kita lihat dulu. Ini klaim berdasarkan apa? Klaim berdasarkan ilmu pengetahuan kah, fisik kah, atau bagaimana? Nah, maka harus dibuktikan dulu. Kalau misalnya, oh ini ada logikanya, ada cara berpikirnya, ada sainsnya. Oh iya, silahkan dijelaskan sainsnya. Nah, dijelaskan bagaimana kerjanya gelang itu ketika dipasang, lalu kemudian bisa berpengaruh kepada tubuh manusia, kerjanya seperti apa. Kalau ternyata penjelasannya tidak masuk akal, kan gitu. Penjelasannya tidak bisa diterima oleh orang-orang yang memiliki kepakaran di situ. Nah, berarti kan klaim secara kauninya salah, kan gitu. Nah, klaim secara kauninya apa? Salah. Kalau klaim secara kauni salah, berarti tinggal klaim secara syar'inya. Karena biasanya ya yang gelang-gelang itu seperti itu tidak dijual dengan orangnya bukan menjual dengan klaim-klaim sains, tapi dengan klaim-klaim bahasa-bahasa energi positif, ya aura, ya itu bahasa-bahasa gaib gitu. Nah, itu seperti itu seharusnya bukan kauni lagi, dan itu bisa menjadi syirik. Ya, bisa menjadi syirik. Apalagi misalnya contohnya, ya banyak lah contoh-contoh seperti itu. Banyak contoh-contoh demikian, di mana kita dalam meyakini itu menentukan sesuatu itu sebab harus ada buktinya, harus ada dalilnya. Bukti baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah
maupun secara sains. Ya, secara sains. Kalau tidak bisa dibuktikan, maka itu bisa menjerumuskan ke dalam kesyirikan yang mengeluarkan di dalam Islam. Hendaklah kita jauhi. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ya kita yang sudah belajar ini alhamdulillah kan sudah mengetahui apa yang menjadi sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Sudah diamalkan saja yang menjadi sunnah itu. Wah, sunnah itu sudah kadang saja kita kewalahan mengerjakan, kok cari yang lain. Gratis juga kan itu kan. Gratis juga. Baca doa, baca Quran itu kan untuk agar kita sembuh, agar anak itu baik, agar anak itu dilindungi dari gangguan setan. Itu gratis itu. Nah, kok kita pergi jauh-jauh ke orang tertentu gitu kan, ongkosnya sudah mahal, kemudian sampai di sana kemudian memasukkan uang juga kadang tidak sedikit, dan ngantri dan lain sebagainya. Nah, jadi rugi dunia akhirat. Dunia sudah keluar banyak, di akhirat sudah masuk dosa, atau bahkan yang lebih kita takutkan lagi, masuk kepada kesyirikan. Baik, ada pertanyaan yang lain? Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait tadi yang ini. Ini terkait dengan salah satu syarat tobat adalah dalam keadaan tenang, bukan keadaan genting. Ya. Ini hubungannya dengan syahadat di saat orang sakaratul maut, apakah ada bisa disamakan dengan itu ucapan syahadat, misalnya kayak Rasulullah misalnya mengharapkan pamannya Abu Thalib gitu untuk beriman. Ada nggak kaitannya dengan pernyataan bahwasanya syarat diterima taubat itu harus dalam keadaan tenang? Oh, baik. Nah, iya, harus dalam keadaan tenang, memang betul. Jadi syarat diterimanya taubat dan syahadat itu dalam keadaan tenang. Dan dalam keadaan tenang itu memang dia dalam kondisi yang kematian itu sudah benar-benar ada di depan matanya. Nah, kalau masih sakit, ya sakit yang dia masih sadar, ya sakit dia masih bisa berinteraksi dengan orang lain, sakit di mana dia masih bisa disampaikan kepadanya hujjah, ya maka masih diterima. Kita misalnya ada orang sakit, sebagai kasus paman Nabi SAW. Paman Nabi SAW ketika beliau itu ditawarkan untuk bersyahadat, ya ketika beliau Rasulullah SAW menawarkan kepada dia untuk bersyahadat, itu dalam keadaan masih sadar sebenarnya, masih tenang dalam artian ya sakit memang sakit, tapi kan kita tidak tahu matinya kan kapan kan gitu kan. Artinya belum dalam sampai derajat misalnya tangannya sudah dingin, ini sudah dingin, dia masih sadar dan lain sebagainya. Kita bisa melihat itulah. Ya, kita bisa melihat itu. Nah, sehingga Rasulullah pun mengajak pamannya untuk bersyahadat. Dan dalam keadaan pamannya itu masih bisa berpikir, mempertimbangkan. Nah, realitanya karena apa? Karena ketika oleh Rasulullah SAW ditawarkan syahadat oleh kawan-kawannya yang lain yang masih musyrik, dikatakan, wahai Abu Thalib, apakah engkau akan melupakan, meninggalkan agama bapak-bapakmu, agama nenek moyangmu? Kan begitu. Nah, artinya kan masih bisa menerima argumen, menerima hujah, dan masih bisa mempertimbangkan itu. Nah, dan ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan Abu Thalib tidak mengucapkan syahadat hingga wafat. Dan jarak antara Rasulullah mengajak bersyahadat sampai wafat itu kan tidak langsung. Tidak langsung, ada jarak di situ beberapa saat. Berbeda dengan yang sudah yang sudah nyawanya, ruhnya sudah mulai dicabut. Dan sudah mulai dia merasakan meninggalkan nyawa dirinya. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana sikap kita menghadapi, misalnya kita tahu bahwa orang itu orang kufur gitu ya, orang kafir, dalam keadaan misalnya sakaratul maut, apakah kita tetap menuntutnya untuk bersyahadat atau gimana? Orang kafir ya, Masya Allah. Orang yang kafir dalam keadaan sakaratul maut sudah tidak sadar gitu Bapak maksudnya. Misalnya ada seorang anak yang orang tuanya masih kafir ya. Misalnya. Wallahu ta'ala alam, saya belum pernah menemukan pembahasan ini.
Ya, saya belum pernah menemukan bahasan ini. Soal nanti di dalam bisa ditanyakan ke Ustaz yang lainnya ya, Ustaz yang lainnya. Baik. Beberapa hari yang lalu ada kawan di nelpon orang tua keluarganya lah, jadi dalam sekarat tangannya katanya sudah dingin. Tangannya sudah dingin, apakah masih ada kewajiban talqin? Talqin, oh muslim. Oh ya. Pembahasan talqin. Ketika orang sudah tangannya sudah dingin, apakah masih ada kewajiban mentalqin? Baik, mentalqin itu sunnah. Nah, kita katakan mentalqin itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Kemudian ada adabnya yang mungkin jarang diketahui orang, yang dijelaskan oleh para ulama. Pertama, yang mentalqin itu hendaklah orang yang dekat dengan yang ditalqin, orang yang disayangi oleh orang yang ditalqin. Ya, jadi seperti itu. Meskipun keluarganya sendiri, kalau dia adalah orang yang dibenci, maka dianjurkan jangan, karena justru malah menjadikan penolakan. Bisa jadi menjadi penolakan. Ya, tidak ingin mengucapkan kalimat syahadat gara-gara yang mengajak ini orang yang dibenci. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, hendaklah yang mentalqin itu satu orang. Yang mentalqin itu satu orang, bukan ramai-ramai. Ya. Yang pernah saya menyaksikan sendiri keluarga, ya sebelum kita mengetahui ilmunya, ditalqin ramai-ramai, kan gitu, kanan dan kiri, masing-masing minta mengucapkan itu. Nah, kemudian yang ketiga, mentalqin itu hendaklah dilakukan dengan ada jeda antara ajakan satu dengan ajakan yang berikutnya. Jadi tidak bertubi-tubi. Karena ini yang diajak adalah orang yang dalam keadaan sakaratul maut. Ya, dalam keadaan sakaratul maut, dalam keadaan yang dia tidak bisa berpikir jernih, dalam keadaan yang memang dia sudah tidak sehat lah, mentalnya tidak sempurna. Maka mentalqin itu intinya, dalam mentalqin itu kita kondisikan senyaman mungkin. Orang yang ditalqin itu senyaman mungkin. Baik dari orang yang mentalqinnya, cara mentalqinnya kita jadikan senyaman mungkin. Nah, dan sambil kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena usaha itu tidak perlu kita keluar dari adab yang diajarkan. Ya, nanti kalau memang Allah takdirkan dia mengucapkan kalimat syahadat, maka dia akan mengucapkan, kalau tidak ya tidak. Jadi seperti itu. Kalau dia tidak, selama dia mati dalam keadaan muslim, ya sudah kita tenang. Kan karena hukumnya juga sunnah. Nah, hukumnya sunnah, bukan sebuah kewajiban. Yang wajib adalah meninggal dalam keadaan muslim. Nah, jadi seperti itu. Adapun kalau orang yang, ya seperti tadi yang ditanyakan ya, bagi orang yang sudah kafir itu, saya hanya bisa menjelaskan. Kalau memang dia mengucapkan syahadat dalam keadaan sakaratul maut, itu sudah tidak diterima. Jadi ya sudah bukan waktunya. Jangankan syahadat, tobat saja tidak diterima, tapi termasuk juga syahadat. Sama seperti keadaannya Fir'aun. Yang dia ketika mengucapkan iman itu dalam keadaan sadar, dia belum tenggelam. Jadi dia sudah berada di air dan dia sudah dalam keadaan ini tidak akan selamat. Barulah dia mengatakan, sekarang saya beriman dengan Roh yang diimani oleh Bani Israel. Ya, amantu bima amanat bihi Banu Israel. Ya, saya beriman dengan yang diimani oleh Bani Israel. Maka Allah Subhanahu wa taala ya dikatakan sudah tidak bermanfaat lagi imannya. Ya, meskipun dia ucapkan dalam keadaan dia sebenarnya sadar. Ya, tapi dalam dia keadaan kan di depan mata sudah kematian, tidak akan selamat, maka tidak diterima. Nah, tapi mentalqinnya itu yang ingin saya mentalqinnya, kalau untuk anaknya apakah hukumnya boleh atau tidak? Itu yang wallahu alam. Wallahu alam, saya tidak tahu. Baik. Nah, kalaupun ingin mengajak bersyahadat ya tadi, ketika dalam keadaan masih belum parah, dalam keadaan memang masih sadar, masih bisa menerima hujah, sehingga bersyahadat pun dalam syahadat
dalam keadaan sadar artinya, sadar maknanya, sadar konsekuensinya. Itu juga yang dilakukan oleh Rasulullah kepada pamannya, dan dilakukan oleh Rasulullah kepada anak seorang Yahudi yang biasa membantu Rasulullah SAW. Ya, jadi seperti itu. Nah, ketika Rasulullah menjenguknya dan mengajak untuk bersyahadat, dalam keadaan anak itu sadar, anak itu bisa berkomunikasi. Nah, sehingga kemudian kan diperintahkan oleh bapaknya, Rasulullah mengajak anak itu untuk bersyahadat. Bapaknya kemudian anak ini melihat kepada bapaknya, ya, melihat kepada bapaknya menunjukkan isyarat anak ini ingin bertanya kepada bapaknya, kira-kira bapaknya bagaimana. Nah, maka bapaknya kemudian mengatakan, ya gulam ati Abul Qasim, wahai anak, ya taatilah Abu Qasim, yaitu Rasulullah Muhammad. Nah, baru setelah itu anak itu ketika mendapatkan persetujuan bapaknya baru mau mengucapkan syahadat. Artinya kan dalam keadaan sadar, bisa berkomunikasi, bukan dalam keadaan sakaratul maut di mana sudah tidak ada lagi kehidupan setelahnya. Baik, ya, ada banyak. Ada pertanyaan dari baik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau dalam pekerjaan seorang laki-laki diharuskan mencukur jenggot habis? Nah, ini pertanyaannya. Baik. Ini memang dilema. Bapak ibu-ibu sekalian, kalau kita jawab hukum secara umum, ya kita jawab hukum secara umum, maka atau pada asalnya, maka sebenarnya ya yang dianjurkan adalah dia tidak menaati aturan itu. Tidak menaati aturan itu. Panjangkan saja jenggotnya. Kalau dapat sanksi ya jalani saja sanksinya. Kan gitu. Selesai kan? Nah, sanksinya misalnya didenda 10 juta ya, bayar aja 10 juta. Misalnya. Contoh. Kan panjangkan saja jenggotnya kalau ada sanksinya, atau gajinya dipotong sekian, 10% nggak apa-apa, cuma sekian persen, kan begitu. Panjangkan saja jenggotnya. Kenapa? Karena la ta'ata fi makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk, ya, untuk makhluk dalam maksiat kepada Sang Pencipta Al-Khaliq. Nah, jadi kalau pekerjaannya pekerjaan halal, terus diperintah atasan untuk mencukur jenggot, ya tidak usah menurut, kan gitu. Karena ini bertentangan dengan perintah Rasulullah. Nah, kalau ternyata kemudian sanksinya diberhentikan, ya sudah, cari pekerjaan yang lain. Ada beberapa yang mencoba seperti itu, kan begitu. Mencoba seperti itu, tetap memanjangkan jenggot. Ya sanksinya, bukan sanksinya ya, konsekuensi yang dia rasakan hanya cibiran-cibiran saja, gitu kan. Hanya teguran-teguran secara lisan saja, atau ejekan-ejekan secara lisan. Tetapi tidak, apalagi kalau dia memang orang yang dipertahankan, gitu. Orang yang dipertahankan. Nah, ada seorang dosen, ya dosen kawan kami di sebuah universitas yang dimana sebenarnya ya kode etik secara tidak tertulis gitu. Dosen tidak boleh ada jenggotnya, tapi dia memanjangkan jenggot, ya yang ada hanya cibiran-cibiran saja gitu. Tidak sampai dikeluarkan, ya, karena dia juga dosen yang sulit dicari. Kalau dia dikeluarkan, penggantinya belum tentu ketemu yang seperti dia. Nah, jadi seperti itu. Kalau nanti pindah ke universitas lain malah kalah saing jadi universitasnya. Nah, jadi demikian. Kalau kemudian ini hukum asalnya ya, hukum asalnya jangan ditaati. Nah, ada di mana posisi-posisi yang memang sebagian orang itu kita menimbang maslahat dan mafsadat ya. Dia memegang sebuah posisi yang sangat penting dan bisa memberikan manfaat yang banyak terhadap umat. Manfaat yang sangat banyak terhadap umat. Tapi dengan konsekuensi itu dia tetap harus mencukur jenggotnya. Biasanya dalam aparat keamanan, kan gitu kan ya. Nah, kan kita begini Bapak Ibu sekalian. Kalau aparat keamanan itu ya, kalau dalam posisi aparat keamanan itu diisi oleh orang yang benci jenggot semua, kan kemungkinan besar kan yang mengisi orang-orang tidak baik, kan gitu kan.
kita menunggunya kapan kan gitu kan. Menunggu kapan, masa menunggu harus berubah aturan dulu baru ada orang baik masuk ke situ kan gitu. Jadi demikian, sehingga kita menimbang antara maslahat dan mafsadatnya. Kalau ternyata mafsadatnya itu besar sekali, besar dalam artian luas, ya mencakup orang banyak, sehingga dengan posisi dia itu bisa memberikan manfaat yang banyak dan juga melindungi dari keburukan yang lebih besar, maka sebagian memberikan keringanan, ya mungkin tidak apa-apalah, jenggotnya dicukur tapi tidak habis. Tapi apa? Tidak habis. Tidak habis itu maksudnya ya masih ada 1 mili 2 mili gitu kan, kelihatan ada jenggotnya kan gitu kan. Laki-laki bukan kinclong, bukan bersih, kilap gitu, tidak. Jadi demikian. Itu makanya kalau yang seperti ini sebaiknya ditanyakan pribadi, karena kondisi masing-masing orang itu berbeda. Kondisi masing-masing orang itu tidak sama. Baik, wallahu taala alam. Itu sudah selesai. Ya? Terus sekarang pertanyaan. Nah, enggak. Ada orang yang menganggap itu seorang ulama, kemudian dia meminta air yang dibacakan doa-doa oleh orang-orang itu, atau si ulama tersebut memberi air kepada orang itu, itu apakah ada dalilnya? Nah, kalau doa berbeda seperti tadi yang dicelupkan jari kan beda. Kalau doa maka tergantung doanya. Kalau yang dibaca adalah doa yang masyru', doa yang memang diajarkan oleh Rasulullah SAW, atau doa itu yang bahasanya doa tapi sebenarnya adalah bacaan Al-Quran, itu masyru', boleh. Ya boleh. Ya kita minta orang lain yang membacakan karena ada anggapan ini orang lain ini lebih bertakwa, sehingga kekuatan bacaannya dia gitu kan, pengaruh bacaannya dia diharapkan lebih kuat daripada bacaan saya sendiri yang lebih banyak dosa, misalnya begitu. Boleh, seperti itu boleh. Itu seperti meminta diruqyah orang lain, ya. Seperti meminta diruqyah oleh orang lain, ya. Terlepas dari pembahasan apakah meminta ruqyah itu hukumnya makruh atau tidak. Jadi seperti itu. Nah, tapi hukumnya boleh, tidak berdosa selama yang dibaca adalah sesuatu yang masyru'. Nah, dengan tidak melupakan 3 catatan yang kemarin kan, yang dibaca itu tidak boleh sesuatu yang dilarang. Yang kedua, yang dibaca itu adalah sesuatu yang jelas, ya, sesuatu yang jelas, bukan sesuatu yang tidak diketahui maknanya, isinya. Yang ketiga, yang paling penting ya sebenarnya harus yang pertama, tetap meyakini ini adalah wasilah, ini adalah sarana. Hasil akhirnya tetap Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan. Dia tidak meyakini inilah sumbernya, bukan. Ini adalah wasilah, hanya sarana. Kalau ternyata tidak majur, berarti belum Allah takdirkan. Kalau majur berarti Allah menakdirkan, alhamdulillah. Jadi seperti itu. Nah, itu tidak syirik dan juga tidak menyelisih sunnah. Kalau bacanya seperti itu. Kalau bacaannya menyelisih aturan tadi, ya barulah itu yang kita katakan bid'ah atau syirik. Ya. Bid'ah atau bisa sampai pada derajat syirik. Wallahu taala. Baik. Ini ada panitia meminta berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. 3 ikhwan, 2 akhwat. Kalau akhwat bagaimana cara menjawabnya? Langsung saja. Oh gitu. Baik. Kita dahulukan yang akhwat dulu saja karena ada 2 pertanyaan. Sebutkan, mudah saja. Sebutkan 3 dari sunnah-sunnah fitrah yang kita bahas tadi. Siapa yang menunjuk? Bagaimana menunjuknya? Musyawarah. Musyawarah. 3 saja. Ada 5 tadi, tapi harus hanya 3 saja. Siapa yang diamanahi di belakang?
Ya? Oh, Ummu Nailah. Langsung Ummu Nailah yang diamanahi, langsung diserahkan aja di belakang Bapak. Ya. 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 Foto buku. Ya. Khitan, baik, betul. Nah, langsung diserahkan dua-duanya ke Ummu Nailah yang menyerahkan kepada yang berhak. Nah, baik. Pertanyaan kedua. Pertanyaan yang kedua. Masih untuk akhwat. Masih untuk akhwat. Pertanyaan yang kedua. Sebutkan satu faidah atau satu pelajaran dari hadis Riyadhus Shalihin yang tadi kita baca. Satu saja. Tadi ada hadis Riyadhus Shalihin yang tadi kita baca ada 3 kan. Nah, pelajarannya ada beberapa. Satu pelajaran saja. Hadis itu menjelaskan kemurahan Allah pada hamba bertobat meskipun terlambat atau tidak bersegera. Nah, baik. Nah, silakan diberikan. Nah, ini sekarang untuk bapak-bapak. Pertanyaan pertama untuk bapak-bapak, sebutkan satu pelajaran yang lain dari 3 hadis Riyadhus Shalihin yang tadi kita baca. Kalau tadi yang dijawab oleh ibu tadi, ya hadis itu menjadi dalil atau menunjukkan kemurahhatian Allah kepada hambanya, di mana Allah masih menerima taubat hambanya meskipun tidak segera bertaubat. Silakan bapak-bapak, ibu bapak-bapak. Allah tidak akan menerima taubat, Allah akan menerima taubat seseorang sebelum matahari terbit dari barat. Nah, mudah kali. Nah, Allah akan terima taubat sebelum matahari terbit dari barat. Baik, pertanyaan yang kedua untuk bapak-bapak. Masih sama, satu lagi pelajaran yang lain dari hadis Riyadhus Shalihin yang kita baca tadi. Fadhol. Mungkin kalau Siwa kurang semangat menjawab ini mungkin. Fadhol, ya. Bapak, jawab dulu. Nggih, silakan. Penetapan sebab Allah memiliki tangan. Nah, sahih. Maksudnya Allah memiliki tangan. Baik. Yang terakhir agak susah nih. Enggak mudah saja. Sebutkan satu syarat ruqyah yang diperbolehkan. Satu syarat ruqyah yang diperbolehkan. Ini pembahasan kemarin. Kan ada 3 tadi. Ruqyah yang diperbolehkan. Ayo. Tidak boleh begini, tidak boleh begini. Jadi kalau tidak ingat ini takutnya nanti ruqyahnya melanggar syariat sih. Harus ingat ini. Ada 3 syaratnya. Ini siwak ini kemarin saya sempat dapat videonya, ternyata sempat viral di TikTok katanya. Iya, jadi di kalangan anak muda itu ini dibahasakan cara alami untuk membersihkan gigi. Jadi sikat gigi natural. Sempat viral. Tapi saya nontonnya di YouTube. Doanya yang syar'i, bukan memberi doa yang syar'i. Nggih,
yang syar'i atau tidak menyelisihi syariat. Boleh. Insyaallah barakallahu fikum jami'an. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik Bapak-bapak Ibu sekalian, demikian kajian kita di hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita semua, dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan kaum muslimin seluruhnya, dan memberikan kita keistiqomahan dan terus senantiasa memuliakan kita dengan hidayah darinya. Semoga ilmu yang kita dapatkan di hari ini bermanfaat, mampu kita amalkan dan kita ajarkan. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Sallallahu alaihi Muhammad subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.